Dulu, Edin. Baik, selamat malam untuk seluruh umat-umat Tuhan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali bersama dengan Konsep dan Pendeta M. Pardosi yang selalu setia menemani kita pada malam hari ini untuk boleh menikmati rangkaian diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada malam hari ini, pelajaran sekolah sahabat akan boleh disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Edwin Pasaribu. Sebelum kita akan boleh mendengarkan presentasinya yang akan boleh mengulas dengan judul Paulus dengan Jemaat Efesus, maka kita akan boleh tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkat-Mu mengumpulkan kami pada malam hari ini. Kami akan memulai diskusi pelajaran sekolah sahabat kami. Mohon Tuhan berkati supaya hamba Tuhan Pendeta Edwin yang menyampaikan akan boleh membantu kami semua memahami pelajaran sekolah sahabat yang pertama ini. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa dan pengharapan kami dalam nama Yesus. Amin. Kami persilakan Pendeta Edwin. Baik, selamat malam bagi kita semua. Sebentar saya share screen-nya. Baik, sudah terlihat, Pendeta? Ya, sudah, Pendeta, monggo. Oke, baik. Sekali lagi selamat malam bagi kita semua. Terima kasih. Kita boleh berjumpa kembali pada malam hari ini bersama dengan konsep untuk belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat. Dan pelajaran kita sudah tiba di triwulan yang ketiga ini ya, dengan judul besar Surat Efesus. Jadi sepanjang satu triwulan ini kita akan belajar tentang Jemaat Efesus. Dan pada malam hari ini, di pembukaan ini, di pelajaran yang pertama, judul pelajaran kita adalah Paulus dan Jemaat Efesus. Baik, ayat intinya terdapat di dalam Efesus 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Baik, dalam pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran sahabat petang, kita akan lihat dalam pendahuluan sekolah sahabat kita ini, di mana surat Efesus adalah surat yang ditulis oleh Paulus ke jemaat Efesus yang ketika saat itu dia berada di penjara di Roma. Nah, adapun tujuan daripada surat Paulus ini adalah untuk menguatkan jemaat yang ada di Efesus yang sedang mengalami penganiayaan sehingga mereka tidak berkecil hati. Dan yang kedua adalah mengingatkan jemaat Efesus bagaimana mereka bertobat menjadi bagian dari gereja. Dan yang ketiga, mengingatkan jemaat Efesus bahwa mereka adalah bagian dari tubuh Kristus dan juga menjadikan mereka bahan-bahan dalam membangun bait suci ini secara rohani ya, dan mempersiapkan mereka bagi kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai pengantin di dalam Kristus dan menjadi prajurit yang diperlengkapi dengan baik. Dan yang berikutnya adalah tujuan Rasul Paulus menulis suratnya ke jemaat Efesus adalah agar jemaat Efesus mengingat dan juga mengerti mengenai peranan penting mereka dalam memenuhi rencana besar Allah dalam mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Dan tujuan yang berikutnya, Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Efesus adalah untuk membangun umat percaya di jemaat Efesus kepada identitas mereka yang sepenuhnya,
dan kesempatan-kesempatan istimewa memiliki yang mereka miliki sebagai pengikut Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran hari Minggu kita akan lihat Paulus dan evangelis ke Efesus. Kota Efesus adalah satu kota yang besar, di mana kota ini adalah satu kota provinsi, ibu kota provinsi dari bagian daripada Kekaisaran Romawi, yang pada saat itu jumlah penduduknya sekitar 250 jiwa, dan Efesus menjadi provinsi terkaya dalam Kekaisaran Romawi, yaitu provinsi Asia Kecil. Nah, memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang begitu maju karena sebagian kota karena kota itu adalah kota perdagangan dan menjadi pusat persinggahan jalur darat. Selain itu, kota Efesus menjadi pusat penyembahan kepada dewa Artemis yang dianggap sebagai dewa penjaga kota dan merupakan ilah tertinggi di Efesus. Nah, selain itu, pada kunjungan Paulus yang pertama ke Efesus, Paulus tidak tinggal begitu lama di sana. Namun, pada kunjungan Paulus yang ketiga, dia tinggal selama 3 tahun lamanya untuk melayani jemaat Efesus, dan terbentuklah jemaat Efesus. Nah, penerimaan akan kebenaran Tuhan diawali dari peristiwa yang aneh, di mana dari 7 tukang jampi atau tukang sihir yang membawa nama Yesus dan Paulus dalam mantra mereka. Ketujuh orang ini adalah anak dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Di mana peristiwa ini menjadi pengaruh besar bagi orang Efesus yang sudah percaya. Dan secara sukarela, mereka membakar kitab-kitab sihir mereka di hadapan umum, meskipun mereka harus mengalami kerugian kira-kira 50.000 uang perak. Dan lewat peristiwa inilah orang Efesus percaya bahwa penyembahan kepada Yesus tidak dapat dilemahkan dengan penyembahan kepada apapun atau seorang pun yang lain. Jadi tadinya mereka adalah penyembah berhala, tetapi karena peristiwa yang terjadi di Efesus oleh ketujuh anak daripada imam yang bernama Skewa yang datang untuk mengusir setan-setan, tetapi mereka membawa nama Yesus dan juga Paulus, dan setan itu mengatakan, saya kenal Yesus dan juga saya kenal Paulus, tetapi engkau tidak. Maka lewat itulah mereka mulai, Injil kebenaran itu mulai tersebar luaskan ke Efesus, kota Efesus. Nah, di pelajaran hari Senin kita akan lihat bahwa ketika Paulus melayani di sana terjadi huru-hara di gedung kesenian. Kenapa? Karena Paulus memberikan satu kesaksian di gedung kesenian yang megah dan besar di kota Efesus, di mana kesaksian ini efektif mengubah fokus daripada penyembahan orang Efesus kepada Kristus dan meninggalkan dewa Artemis. Hal ini mempengaruhi pendapatan para pembuat patung, dan akhirnya salah satu dari tukang perak yang dipelopori oleh Demetrius mengadakan demonstrasi di gedung kesenian menentang pekerjaan Paulus, karena Paulus mengabarkan tentang kabar tentang Yesus. Para pengrajin perak telah kehilangan pendapatan mereka. Paulus menolak penyembahan kepada berhala, khususnya kepada dewa Artemis, dan kuil Artemis yang megah di kota Efesus menjadi pusat turis yang tentu saja mendatangkan banyak uang kepada para penduduk Efesus, khususnya para pengrajin patung dewa-dewi orang Efesus. Sekarang, ketika Paulus datang membawakan kabar tentang Kristus, maka semuanya terstop dan pendapatan mereka berkurang. Jadi terjadilah huru-hara yang dipelopori tadi Demetrius. Selama 3 tahun, Paulus melayani di sana, di jemaat Efesus, dan ia menulis satu buku, yaitu buku 1 Korintus, dan mengadakan beberapa kali pertemuan dengan tua-tua yang ada di Efesus. Dan Paulus juga pada saat menulis suratnya kepada jemaat di Efesus, kemungkinan besar
dia sedang berada di penjara di Roma. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita hari Selasa, hari Selasa, kita akan lihat mendengarkan surat yang di jemaat Efesus, untuk jemaat Efesus. Setelah kepergian Paulus dari Efesus, jemaat bertumbuh dengan pesat. Jumlah jemaat yang berkumpul di rumah-rumah telah berlipat ganda. Sehingga adalah penting bagi Paulus untuk mengirimkan Titikus kepada jemaat mula-mula yang ada di Efesus sebagai perwakilan Rasul Paulus untuk bersama-sama dengan mereka dan membicarakan surat dari sang Rasul yang memiliki struktur pembuka, dan kita lihat ada salam berkat kepada jemaat itu dan doa untuk mereka supaya percaya, dan juga dahulu mati rohani sekarang dimuliakan bersama dengan Kristus. Kristus menciptakan jemaatnya. Pernyataan Paulus bahwa dia mengkhotbahkan yang diutus kepada orang non-Yahudi, kesatuan jemaat, hidup baru yang bertumbuh, berjalan dalam kasih, dan mempersiapkan diri sebagai prajurit Kristus. Dan terakhir dalam suratnya kepada jemaat di Efesus adalah salam penutup. Dan hal ini menguatkan umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Efesus yang sedang mengalami pro kontra dan juga penyiksaan akan umat-umat Tuhan yang mau setia dan percaya kepada firman. Dan pelajaran hari Rabu kita lihat bahwa Efesus pada masa itu, dalam suratnya ke jemaat Efesus, Paulus mengidentifikasikan dirinya sebagai penulis, sebagai orang yang dipenjarakan karena Kristus, dan merefleksikan dirinya sebagai rasul. Dan dalam penutupan suratnya, ia menunjukkan dirinya sebagai utusan yang dipenjarakan. Beberapa ahli bahkan menolak bahwa surat Efesus ditulis oleh Paulus. Akan tetapi, tulisan daripada Rasul Paulus menyebutkan bahwa surat Efesus ditulis oleh Efesus. Dalam surat Efesus, Paulus juga memberikan beberapa hal spesifik sehubungan dengan situasi yang terjadi di Efesus, di mana selain itu Paulus juga membicarakan tentang jarak waktu yang besar yang dimulai dengan keputusan yang dibuat Allah sebelum dunia dijadikan, dan merefleksikan secara luas tentang tema keselamatan Allah yang ditawarkan dalam Kristus. Jadi inilah tujuan Paulus menulis surat ke Efesus. Nah, pada hari Kamis kita lihat surat yang dipenuhi Kristus. Dari penjara, Paulus menyatakan visi tentang rencana Allah yang berpusat kepada Kristus dan mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala. Kesatuan yang direncanakan Allah adalah kesatuan dalam Kristus. Dengan visi dan struktur surat Paulus ke jemaat di Efesus menjadi bukti bahwa surat ini dipenuhi oleh kuasa Kristus. Bukan hanya sekedar surat, tetapi surat ini adalah satu surat nasihat dan surat yang baik yang kita bisa baca dan juga jemaat Efesus bisa hidupkan untuk mempersatukan mereka dengan Kristus. Dalam surat ini juga Paulus menyalakan semangat jemaat Efesus untuk berkomitmen secara rohani dan mengingatkan mereka bahwa mereka adalah bagian dari gereja yang merupakan inti dari rencana Allah untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus. Dan terakhir, kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita simpulkan, kitab Efesus ditulis untuk orang percaya yang memerlukan petunjuk bagaimana mengatasi serangan dan pengaruh yang berkelanjutan dari kekuatan-kekuatan kosmik yang jahat. Dan Paulus menulis ini tepat pada waktunya, karena memang pergolakan yang terjadi kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan yang kedua, tujuan Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Efesus adalah untuk mengingatkan orang-orang Efesus bahwa Kristuslah satu-satunya yang patut ditinggikan di atas semua kuasa yang ada di dunia ini. Yang ketiga, dibutuhkan investasi Allah untuk berdaulat untuk mencapai keyakinan penuh terhadap pertobatan dari menggunakan jimat, sihir, permohonan-permohonan kepada dewa-dewa, dan cara-cara tradisional untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Jadi inilah sedikit ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu pekan ini mengenai Paulus dan jemaat Efesus. Bagaimana kita lihat bahwa
begitu banyak hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari jemaat Efesus ini untuk menguatkan kita di zaman akhir ini, apalagi penggunaan-penggunaan atau kuasa-kuasa spiritual yang mungkin mempengaruhi kita untuk menjauh daripada Tuhan. Baik, kita akan berdiskusi. Saya akan serahkan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Pendeta Edwin yang sudah boleh menyampaikan diskusinya, presentasinya pada malam hari ini melalui pelajaran Paulus di Jemaat Efesus. Kita membuka pelajaran ini dan kita tahu bahwa pelajaran ini, kalau Bapak Ibu sahabat konsep pernah belajar, maka ini adalah pelajaran sekolah sahabat di tahun 2017, 2016 ya kalau saya tidak salah. Berbicara mengenai kitab Efesus. Baik Pendeta Edwin, supaya kita bisa sama-sama berinteraksi, kita mengundang kembali untuk seluruh sahabat konsep yang ada di Facebook, boleh memberikan komentar ataupun pertanyaan yang mau ditanyakan. Kita akan berusaha untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama Pendeta Edwin sehubungan dengan sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Tadi ditekankan atau disampaikan bahwa Paulus ada di tengah-tengah jemaat Efesus untuk mengembalikan atau memberikan pekabaran kepada jemaat tersebut yang notabene tidak mau diarahkan. Nah, dalam konsep di jemaat Efesus ini kira-kira hal yang paling sederhana apa yang kita bisa pahami sehingga jemaat ini diperlukan Paulus datang untuk menyampaikan pekabaran itu, yang notabene Paulus ini kan sementara dia dalam perjalanan misinya. Kenapa perlu di jemaat Efesus ini? Apa dosa atau apa yang mau dikembalikan kembali dari Paulus kepada jemaat Efesus ini? Mungkin itu Pendeta Edwin pertama yang boleh menjadi pertanyaan. Baik. Sorry. Baik, terima kasih Pendeta Alexander atas pertanyaannya. Apa sebenarnya tujuan Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus? Yang pertama adalah Paulus ingin menguatkan jemaat Efesus yang latar belakang daripada jemaat ini adalah, dan juga latar belakang daripada umat-umat Tuhan yang ada di Efesus. Kita tadi sudah tahu bahwa Efesus adalah salah satu kota yang besar, kota perdagangan, dan juga kota yang maju, tetapi penduduk kota itu mayoritas adalah penyembah kepada apa? Dewa Artemis, ya, dewa Artemis. Penduduk kota itu percaya kepada dewa-dewa. Nah, ketika Paulus melayani selama 3 tahun di dalam pelayanannya atau perjalanannya yang ketiga di sana, dia mengambil waktu yang banyak di sana. Dan setelah itu, setelah terjadinya tadi kerusuhan yang ada di gedung kesenian itu, Paulus minta izin untuk pergi dari Efesus melanjutkan perjalanannya ke tempat yang lain. Dan ketika dia berada di Roma, ketika dia berada di penjara, dia mendengarkan bahkan ada sedikit pergumulan daripada jemaat Efesus karena tekanan-tekanan dan juga karena penolakan dari orang-orang yang tidak senang dengan iman yang mereka miliki. Itu sebabnya Paulus menulis suratnya dari penjara untuk menguatkan mereka mengenai pencobaan-pencobaan dan penganiayaan yang berlangsung kepada umat Tuhan yang ada di Efesus. Sehingga mereka boleh tetap berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada iman mereka bahwa kuasa daripada Kristuslah yang dapat menolong mereka. Bukan kuasa daripada para dewa Artemis, tetapi kuasa daripada Kristuslah yang dapat menguatkan mereka. Sehingga
Paulus menulis surat penting kepada mereka untuk boleh menguatkan umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Efesus. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Edwin. Berarti artinya jemaat Efesus didatangi oleh Paulus, diberikan pelayanan oleh Paulus, mengembalikan jemaat Efesus itu kepada penyembahan yang benar. Karena pada waktu itu penyembahan yang dilakukan oleh jemaat itu adalah jemaat kepada penyembahan berhala ya, Artemis yang dia sembah. Oke, baik Pendeta Edwin. Nah, sekiranya ini ada pertanyaan lanjutannya. Sekiranya gambaran tersebut terjadi kepada kita di gereja, kira-kira hal-hal apa yang bisa kita ambil dari cerita Paulus mengunjungi jemaat-jemaat? Apakah secara keseluruhan jemaat ini memang benar-benar menyembah berhala, atau ada beberapa anggota jemaat tertentu yang notabene dia memang beribadah kepada Tuhan, tapi di sisi lain perintah yang dia lakukan seperti menyembah kepada berhala. Sama seperti kita mungkin sekarang, Pendeta Edwin ya, kalau secara jemaat. Saya pikir kalau misalkan gereja Mason hari ke-7 dibilang menyembah berhala pun enggak. Tapi kenyataannya Pendeta Edwin ya, masih banyak juga anggota gereja kita ini yang gampang sekali untuk menistakan hari Sabat. Dia lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya itu perintah manusia, mungkin dari segi bertoleransi hari Sabat, atau sudah tidak lagi intens sama hal-hal rohani. Nah, apakah itu termasuk indikator kita juga bisa masuk kepada yang disampaikan oleh Paulus, yang disampaikan oleh sekolah sahabat kita ini? Salah satu bagian dari Paulus punya pekabaran ke jemaat Efesus itu kan menyadarkan kan, menguatkan kan tadi. Nah, apakah itu bisa termasuk dalam gereja kita ini, Pendeta Edwin? Walaupun memang dalam tanda kutip saya nggak katakan bahwa gereja kita menyembah berhala, tapi sering sekali kehidupan kita ini tidak seperti menyembah Tuhan, tapi menyembah manusia atau perintah-perintah manusia. Mungkin begitu, Pendeta Edwin. Ya, baik, terima kasih. Memang untuk saat ini kita tidak menyembah kepada berhala. Tetapi ada banyak hal yang dapat menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi kepada jemaat di Efesus adalah mereka sudah percaya kepada Yesus, sudah percaya kepada Kristus, tetapi mereka masih mempercayai kuasa-kuasa yang lain. Sehingga mereka tidak murni di dalam apa? Di dalam kebenaran Tuhan. Nah, apa yang terjadi di jemaat Efesus yang kita lihat, latar belakangnya juga tadi sangat unik. Yang kita bisa lihat dari jemaat Efesus, bahwa orang-orang yang datang ke sana, bahkan orang-orang Yahudi, nah tadi anak imam loh, imam kepala lagi, yang membawa nama-nama Yesus, tetapi mereka mengusir setan-setan. Dan bahkan mereka bermantra-mantra dan lain sebagainya. Jadi yang kita lihat di sini adalah ketika kita masih setengah-setengah untuk mengikut Tuhan, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kita sudahlah, yang penting saya punya agama, yang penting saya punya gereja. Nanti urusannya adalah ketika saya mati barulah itu perlu. Kalau enggak, nggak usah saya gereja, abaikan saja hari Sabat. Nah, seperti yang tadi, masih mengandalkan orang lain. Nah, ini yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus dan juga kepada kita saat ini, bahwa dalam mengikut Tuhan itu kita perlu komitmen. Sama seperti jemaat yang ada di Efesus. Ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan, mereka rela untuk membakar kitab-kitab mereka. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan di pelajaran hari Jumat, kitab-kitab mereka itu 50.000 uang perak. Kalau dikalikan, dikonversi dengan sekarang ini, kalau satu hari katanya 200.000 rupiah, maka 50.000 hari itu kurang lebih 20 miliar
uang mereka yang mereka bakar saat itu ketika mereka percaya kepada Kristus. Artinya ada pengorbanan yang total ketika mereka mau bertobat, ketika mau datang kepada Kristus, dan pengorbanan itu memang betul-betul luar biasa, tidak ternilai harganya. Artinya bahwa kita mau serahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada siapa? Kepada Kristus. Ketika kita sudah berada dalam Kristus. Jangan lagi setengah-setengah untuk apa? Ikut Tuhan. Jadi itu mungkin. Terima kasih. Oke, Pendeta Edwin. Berarti yang saya tangkap adalah tidak ada bedanya ya ketika kita secara prinsip menyembah kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya kita seperti tidak menyembah kepada Tuhan. Nah, artinya ajakan pada malam hari ini adalah mengajak kita kembali diingatkan sebagaimana jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini bukan literally dia tuh menyembah berhala. Dia sebenarnya orang Kristen, kan begitu ya. Tapi Paulus datang menguatkan. Ya mungkin bahasa sederhananya sama seperti ketika ada beberapa hamba Tuhan yang datang ke jemaat, mengingatkan jemaat itu untuk kembali kepada hal-hal yang benar, jangan melakukan hal-hal yang sifatnya ini mementingkan diri sendiri dan juga pada akhirnya kita memberhalakan diri. Gitu ya Pendeta Edwin. Baik, pada malam hari ini di pertanyaan yang terakhir, Pendeta Edwin, nanti Pendeta Edwin boleh sekalian closing statement. Bagaimanakah kita dapat bekerja keras untuk menguatkan iman bagi anggota gereja yang sudah mulai meninggalkan iman mereka, Pendeta? Jadi memang terkait hal tersebut ya, memang akhir-akhir ini gereja kita memang banyak sekali anggota-anggota yang beriman, tapi mereka seperti undur gitu ya, atau seperti bisa dikatakan rehat sejenak, Pendeta Edwin. Nah, rehat sejenak ini mungkin bisa jenuh atau mungkin ada masalah ya, kita kurang tahu penyebabnya. Tapi sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai umat Tuhan yang masih percaya sekarang Tuhan masih menantikan kesetiaan umat-umatnya, bagaimana cara kita atau bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti itu yang sudah kehilangan iman mereka? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Bagaimana kita dapat bekerja keras untuk menguatkan iman bagi orang anggota gereja yang sudah mulai meninggalkan iman mereka? Nah, memang inilah tugas kita sebagai umat Tuhan. Nah, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus dengan tujuan untuk menguatkan jemaat itu. Dan bahkan untuk memperlengkapi, mempersiapkan jemaat itu untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Makanya dalam struktur kitab Efesus kita bisa lihat di dalam pelajaran hari Selasa bahwa ada salam pembuka, doa berkat, dan doa untuk mereka supaya percaya menerima Kristus. Dan Paulus juga mengingatkan kepada mereka, dahulu mereka adalah orang yang mati dalam dosa, tetapi sekarang mereka sudah bersama-sama dengan Kristus. Dan selanjutnya kita lihat tema-tema daripada kitab Efesus sampai kepada yang terakhir adalah sebelum penutupan kitab Efesus, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa jemaat itu harus menjadi prajurit Kristus. Harus menjadi prajurit Kristus. Untuk apa? Untuk menguatkan iman orang yang mulai lemah. Dan untuk menjadi prajurit, kita harus mempersiapkan diri dulu juga. Apa persiapannya? Nah, kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32 bahwa kita harus menjadi hidup baru dan kehidupan kita harus bertumbuh. Ini dia. Kehidupan kita harus bertumbuh di dalam iman. Jadi dari diri kita dulu sendiri yang kita perbaiki, lalu setelah itu barulah kita bawa kesaksian untuk menguatkan anggota-anggota kita, saudara-saudara kita yang mungkin lemah di dalam iman. Dan inilah yang juga dipraktekkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pada saat itu sedang dalam tekanan dan sedang dalam keadaan di penjara untuk menguatkan umat-umat Tuhan yang ada di Efesus. Untuk apa? Untuk tetap setia bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Tetapi Tuhan harus yang terutama dalam kehidupan kita.
Dan kita tidak akan pernah goyang dengan apapun karena kita percaya kepada Kristus. Makasih. Jadi sebagai closing statement saya dalam pelajaran kita pada malam hari ini adalah bahwa ketika kita mau ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita ikut Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Apa itu? Komitmen. Komitmen. Dan apa yang kita dapat dari jemaat Efesus? Yang pertama adalah mereka bertobat, mereka meninggalkan kebiasaan lama mereka, dan bahkan mereka rela untuk membuang segalanya. Tidak setengah-setengah. Dan ini juga yang menjadi komitmen kita hari ini, ketika kita sudah ikut Tuhan, jangan pernah setengah-setengah. Jangan karena ikut-ikutan, tetapi kita harus belajar sesungguh dengan baik, dan kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi apa? Tentara-tentara Kristus untuk menguatkan orang-orang lain. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Edwin atas kesimpulan dan juga closing statement yang tadi disampaikan. Dan malam hari ini kita belajar dengan baik. Pembukaan dari Jemaat Efesus menjadi pekabaran penting bagi kita bahwa satu, tadi disampaikan bahwa Tuhan tetap mengutus hambanya menjadi penyalur keselamatan bagi mereka yang membutuhkan. Maka datanglah Paulus, tapi ketika hamba Tuhan datang, maka perlu ada perubahan. Di gereja, kita punya hamba-hamba Tuhan. Nah, hamba-hamba Tuhan ini tugasnya mengubahkan hati yang tamak kepada hati yang mempunyai kasih. Tuhan masih berkenan dan kita bersyukur melalui pekabaran pada malam hari ini. Baik, saat ini diskusi kita telah selesai. Kiranya berkat kita boleh kita dapatkan dari Tuhan melalui pelajaran diskusi sekolah sahabat ini. Baik, untuk menutupnya kami minta kesediaan Pendeta Edwin boleh tutup kita dalam doa pendeta. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu malam ini. Kami boleh belajar akan firman Tuhan dari kitab Efesus. Terima kasih atas surat Efesus yang kami boleh pelajari pada malam hari ini untuk mengingatkan kami, mempersiapkan diri kami sebagai umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tetapi kami totalitas menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan apapun yang terjadi kepada kami dalam pergumulan kehidupan yang sedang kami jalani, kami akan selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, firman ini boleh menguatkan kami semua, umat-umat Tuhan yang mendengar, dan bahkan semua yang menonton video ini. Tuhan akan kuatkan. Lewat itu Tuhan, kami semakin bertumbuh dan semakin setia di hadapan Tuhan, dan ketika Engkau datang, kami boleh dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami akan serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi, terima kasih Pendeta Edwin dan seluruh sahabat-sahabat konsep yang telah berdiskusi bersama dengan konsep dan juga Pendeta Milton Pardosi. Dan kita menantikan untuk kita boleh bergabung kembali di Senin yang akan datang dengan tema-tema yang menarik dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita bersyukur kita akan kembali juga untuk boleh mendengarkan diskusi pelajaran Alkitab bersama dengan konsep dan juga hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang akan kita lakukan setiap akhir bulan. Jadi konsep akan boleh memberikan materi pelajaran sebulan sekali untuk boleh kita sama-sama pelajari. Akhir kata, kita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.